Yes. Okay. The first followers of Jesus didn't just believe in him. Jadi mereka pengikut pertama mula-mula Kristus tidak hanya mempercayai dia, but they lived in complete devotion to the gospel and the teachings of Jesus Christ. tetapi mereka betul-betul hidup dan bertekun di dalam seluruh pengajaran tentang Kristus. Turn with me to Acts chapter 9. Mari ke Kisah Para Rasul 9. We're going to read verses, I have 1 and 2 here, but I don't have 2 in the break. Oke. Kisah Para Rasul 9 ayat 1, Verses 1 dan 2. 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. So, what was he looking for? Kira-kira apa yang dia sedang cari atau dia kejar? Was it Christians? Apakah orang Kristen? Oh, followers of the way. Oh, pengikut jalan Tuhan. You notice jalan is capitalized. Apakah teman-teman sadari di situ kata jalan itu dikasih huruf kapital? In the Bahasa, it says jalan Tuhan, but the word Tuhan doesn't show up in the Greek. Jadi walaupun di dalam bahasa disebutkan jalan Tuhan, tetapi di dalam bahasa Yunaninya tidak ada Tuhan. So they were followers of the way. Jadi mereka adalah pengikut dari sebuah jalan. Paul was looking for disciples of Jesus. Jadi Paulus sedang mengejar murid-murid dari Yesus. We read this and we think, oh, the disciples he's talking about, because it says disciples of the Lord, it must have been the apostles. Dan kita berpikir bahwa ini karena disebut adalah pengikut-pengikut Tuhan, bahwa ini pasti rasul-rasul. But he said if he found man or woman, he would throw them in prison. Tapi dikatakan di sini kalau dia menemukan laki-laki atau perempuan, dia akan membawa mereka atau memasukkan mereka ke penjara. So Saul wasn't just looking for the apostles, but disciples of Jesus. Jadi Paulus tidak hanya mengejar para rasul, 12 rasul itu, tetapi dia benar-benar mengejar dari pengikut Yesus. Everyone that is, called. Jadi setiap orang yang disebut sekte waktu itu is called to be a disciple of Jesus. Yang disebut terpanggil untuk mengikuti menjadi murid Yesus. Called to learn a new way of life. Dan panggilan untuk mempelajari cara hidup yang baru. These were people who followed the way. Jadi ini adalah orang-orang yang mengikuti sebuah jalan. Not just Christians in name, but those who followed the new way of life. Bukan hanya mereka yang disebut Kristen, tapi mereka yang mengikuti cara kehidupan yang baru. These people also shared about their way of life with everyone around them. Dan orang-orang ini juga membagikan tentang bagaimana cara mereka hidup kepada orang di sekeliling mereka. And they saw the teachings of Jesus not just something to believe, but a way to live. Dari cara mereka melihat pengajaran dari Yesus bukan hanya sesuatu untuk mereka percayai saja, tetapi ini adalah cara mereka hidup. So my question tonight is, do you belong to the way? Jadi pertanyaan pertama saya malam hari ini adalah apakah engkau di dalam jalan itu? You can believe all the right things, but live the wrong way. Kamu bisa mempercayai semua hal yang benar, tetapi tetap hidup dengan cara yang salah. Alright, let's turn to Acts chapter 22. Mari kita Kisah Rasul 22. We're going to read verse
4, this is Paul giving his testimony. Kita akan baca di ayat 4. Ini adalah Paulus di mana dia mulai bersaksi tentang kehidupannya yang sudah dapat katakan jalan Tuhan. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Paul is referring to what he was doing in chapter 9 of Acts. Jadi Paulus sedang menyatakan tentang yang sudah keadaan dia di dalam pasal 9 tadi. Paul persecuted followers of the way even to their death. Paulus menganiaya benar-benar pengikut jalan Tuhan itu bahkan sampai mereka mati. Now turn with me to chapter 24. Mari kita ke pasal 24. We're going to membaca 14 Ayat ke 14. ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. So Paul admitted to being a worshiper of God as a follower of the way. Jadi Paulus melihat bahwa sebagai cara dia menyembah Tuhan atau berbakti kepada Tuhan itu dengan mengikuti atau menganut jalan Tuhan. And Paul believed the way of life he was now living was in accordance to the law and the prophet. Dan Paulus bahkan juga percaya bahwa cara hidup dia yang sekarang dia hidupi itu juga ada di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Paul is speaking with Felix in chapter 24. Jadi Paulus sedang berbicara kepada Felix di pasal 24 ini. And Felix, he's a leader of the region of Jerusalem. Dan Felix ini adalah pemimpin di dalam area Yerusalem. And he's familiar with the way. Dan dia benar-benar familiar dengan jalan Tuhan itu. But what were people calling the way? Tapi apa yang mereka sebut jalan itu tadi? A secta? Dikatakan sekte. Secte? You know what that translates to? Kira-kira tahu nggak itu diterjemahkan ke apa? A cult. Ya, cult itu bahasa Indonesianya Cult. aliran sesat. Ya. They believed this new way of life was a cult. Jadi orang yang mempercayai bahwa cara hidup yang baru itu adalah ajaran sesat atau sekte. Not the believers, those that didn't believe. Jadi yang menyebut ini bukan orang percaya, tetapi ini orang yang tidak percaya menyebut orang-orang percaya hal ini. When the apostles went out to preach the gospel, Waktu para rasul keluar untuk benar-benar memberitakan Injil, they preached the way of life. mereka sedang menyebarkan cara hidup. It was a different way of life than the way the Jews were living in Israel. Itu cara hidup yang berbeda dibandingkan dengan cara hidup Yahudi pada waktu itu tinggal di Israel. It was really a true fulfillment of the law, that life. Dan kehidupan inilah yang benar-benar penggenapan yang sempurna tentang dari hukum Taurat. But people began to speak against it and saying, "Oh, you're in a cult." Tetapi orang-orang mulai menentang hal itu dengan mengatakan, oh kamu sekte atau kamu aliran sesat. So one way you know you are a follower of the way, people began to think you live in a cult. Jadi salah satu hal bahwa kamu akan tahu kalau kamu mulai jalan dengan cara hidup Tuhan adalah ketika orang lain mulai berbicara kepadamu dan nyebut kamu adalah aliran sesat. So I'm not surprised that some people will call some communities a cult. Jadi saya tidak terkejut kalau ada orang yang menyebut beberapa komunitas itu adalah aliran sesat. They call
Paul's community a cult and Paul a cult leader. Jadi mereka bahkan menyebut komunitas Paulus itu juga sekte dan juga pengikut Paulus, dan Paulus adalah pemimpin dari sekte. Back up a little bit to Acts chapter 19. Kita mundur sedikit ke pasal 19. Pasal 19 di ayat yang ke-8 dan 9. Beginilah firman Tuhan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. So Paul is in Ephesus Jadi Paulus waktu itu sedang di Efesus and he's preaching there for 3 months. dan dia sedang mengajar di sana selama 3 bulan. And some of the people began to harden their heart. Dan beberapa orang mulai mengeraskan hati mereka. And they began to publicly speak against the way. Dan orang-orang itu mulai benar-benar secara terbuka menyatakan pertentangan mereka terhadap jalan Tuhan. Well, how did they know what the way was? Dan bagaimana dia tahu jalan Tuhan itu? Because Paul was preaching about it for 3 months. Karena Paulus sedang mengajar tentang hal itu selama 3 bulan di sana. So some people have no problem publicly attacking the way of God. Jadi beberapa orang bahkan tidak merasa bermasalah untuk benar-benar melawan bahkan menyerang jalan Tuhan itu. I believe the gospel is about first believing in Jesus, Saya percaya bahwa Injil bicara tentang pertama kita percaya di dalam Yesus. you have to believe first. Ya kita harus percaya pertama-tama. But I also believe you must choose to live in the way. Tapi saya juga percaya bahwa engkau harus percaya ke dalam jalan Tuhan itu. This is the full message of the gospel. Dan ini adalah pemberitaan yang penuh terhadap Injil itu. It's not enough that people just believe in Jesus. Dan tidak cukup hanya orang percaya di dalam Yesus. They must be followers of the way. Mereka haruslah pengikut dari jalan Tuhan itu. Jesus said, I am the way. Yesus katakan, akulah jalan itu. That's where they got the term from. He was the way. Jadi itulah bagaimana mereka tahu pola itu atau paradigma itu tentang dialah jalan. So when it says they preached the gospel, they preached Jesus and the way Jesus taught about. Jadi waktu mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan tentang Yesus dan tentang tentang apa yang Yesus ajarkan. So you cannot separate believing in Jesus and living the new way of life. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan atau membedakan, menyisihkan antara satu dengan yang lain, di mana mempercayai Yesus dan mempercayai cara hidup itu. So far we've read 4 scriptures just in Acts about the way. Dan barusan kita membaca paling enggak 4 ayat di dalam Kisah Para Rasul yang bicara tentang jalan Tuhan itu. We know that Paul was persecuting followers of the way. Kita tahu bahwa Paulus sedang benar-benar menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan pada waktu itu. Then he became a believer and a follower of the way. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi orang percaya dan pengikut dari jalan Tuhan itu. And he became a preacher of the kingdom, which is about a way of life. Dan akhirnya dia jadi pemberita dari kerajaan Tuhan yang adalah cara hidup Kristus itu. Jump down to verse 23. Mari kita lompat ke ayat di pasal yang sama tetapi ayat 23, pasal 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul
berbicara besar mengenai jalan Tuhan. So, preaching of the way caused a great disturbance in Ephesus. Jadi mengajar tentang jalan Tuhan itu benar-benar menggoyahkan atau membuat sesuatu di dalam Efesus. So there's 5 verses that talk about the way in Acts. Sehingga ada 5 ayat di dalam Kisah Para Rasul yang bicara tentang jalan Tuhan. And that was written by Luke. Dan ini ditulis oleh Lukas waktu itu. But they're the words of Paul. Tapi dari perkataan Paulus. I wonder if Peter had the same gospel of the way. Saya mulai bertanya-tanya, kira-kira Petrus punya nggak Injil yang sama tentang jalan Tuhan ini? Well, let's go to 2 Peter chapter 2. Mari kita lihat di 2 Petrus 2. You will never read in the scriptures where people were excited that the way was being preached. Dan kita tidak akan pernah lihat bagaimana orang senang banget ketika jalan Tuhan itu diberitakan. It was always attacked with opposition. Itu selalu ditekan atau dilawan oleh orang atau yang tidak menyukainya atau musuh. Let's read verse 1 and 2. Mari kita baca di ayat 1 dan 2. Sekali lagi 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jelas demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikut cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. So people will speak evil of the way. Jadi orang-orang akan mulai berbicara yang tidak benar atau tidak baik terhadap jalan Tuhan atau jalan kebenaran. And Peter is saying that false teachers in the church will even speak evil of it. Dan bahkan Petrus katakan bahwa penguasa atau pemimpin-pemimpin di dalam gereja juga akan berbicara yang tidak baik terhadap hal ini. We're going to read a little more in this same chapter, but first let's go to 1 Corinthians chapter 4. Jadi kita akan baca lebih lagi tentang di Petrus ini, tetapi sebelumnya kita coba lihat di 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17, begini firman Tuhan, bahwa justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia kepada Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan hidup yang dituruti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. That's a lot more than I have on here. This is about Timothy? Ya. All right. So Paul sent Timothy to Corinth Jadi Paulus mengutus Timotius ke Korintus waktu itu to remind them of something. untuk mengingatkan jemaat Korintus terhadap sesuatu. Now, if someone is reminding you, that means they already told you or showed you something. Jadi kalau seseorang mengingatkan kamu, berarti orang itu sebenarnya sudah pernah ngajarin kamu atau sudah pernah memberitahu kamu sesuatu juga. When Paul was in Corinth, he showed them the way of life through his life. Waktu sebelumnya Paulus di Korintus, dia sedang mengajarkan tentang cara hidup itu atau jalan hidup itu, dan cara bagaimana dia hidup. Which he says, I teach everywhere in every church. Yang juga ditulis di sini bahwa aku mengajarkan itu, kuajarkan itu di mana-mana, di setiap jemaat. And he's sending Timothy to remind them because they are not walking in the way.
Dan dia mengirim Timotius ke kota itu untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak menghidupi jalan Tuhan. Because Paul starts his letter to the Corinthians, I hear there's division among you. Karena waktu Paulus mengawali surat Korintus ini dia katakan, aku dengar ada perpecahan di dalam engkau. So he knows they're not walking in the way if there's division among them. Jadi dia mengenali bahwa mereka tidak berjalan di dalam cara Tuhan karena ada perpecahan di dalam mereka. Look, Paul didn't preach philosophy. Lihat, Paulus tidak mengajarkan filosofi belaka. He didn't preach religion. Dia tidak juga memberitakan keagamaan. But he preached a way of life in Christ Jesus. Dia sedang memberitakan cara hidup di dalam Kristus. He didn't just preach believe in Jesus, Dia tidak hanya memberitakan mempercayai Yesus, but he demonstrated to them how you ought to live as a follower of Jesus. tapi dia sedang memberitakan bagaimana kamu harus hidup sebagai pengikut Kristus. And I believe the Corinthian church still believed in Jesus. Dan saya percaya bahwa gereja Korintus masih mempercayai Yesus. But they weren't following the way of life that Paul demonstrated to them. Tapi mereka tidak mengikuti jalan hidup di mana Paulus sudah menunjukkan kepada mereka. So Paul is sending Timothy to the church in Corinth to remind them Paul's way of life. Jadi Paulus mengirimkan Timotius untuk mengingatkan jemaat Korintus tentang cara hidup yang sudah diajarkan Paulus. How did Paul learn this way of life? Bagaimana Paulus belajar cara hidup ini? Says he received it directly from Jesus. Dikatakan bahwa dia menerima ini langsung dari Yesus. He got it the same place the other apostles learned it from. Dia dapat dari tempat sumber yang sama di mana para rasul juga belajar. There's a gap in Paul's life and we don't know where he's at. Ada satu kekosongan waktu di mana kehidupan Paulus yang kita nggak tahu dia kemana. After his conversion, he disappears for a few years. Jadi setelah pertobatan dia menghilang beberapa tahun. I believe, by the way of the Holy Spirit, Jesus was discipling Paul. Saya percaya bahwa pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus sedang memuridkan Paulus dengan cara Roh Kudus. Paul said, "No man taught me this revelation, but Jesus himself." Paulus katakan tidak ada satu orang pun mengajarkan ini tentang Yesus kepadaku, tapi dia sendiri, Yesus sendiri yang mengajarkan. How did the apostles learn the correct way of life? Gimana caranya para rasul belajar cara hidup yang benar? They lived with Jesus for 3 years as Jesus demonstrated the way of life. Mereka tinggal bersama Yesus selama 3 tahun sebagaimana Tuhan sedang menunjukkan cara hidup itu. So Timothy is Paul's disciple. Jadi Timotius adalah muridnya Paulus. So it means that Timothy learned Paul's way of life by discipleship with Paul. Di mana Timotius belajar cara hidup itu dengan di dalam pemuridan bersama Paulus. This is how God wanted to pass down the way of life through discipleship. Inilah gimana cara Tuhan rindukan untuk diteruskan jalan hidup itu melalui pemuridan. The same way the apostles learned. Itulah dengan cara yang sama di mana para rasul belajar dari Yesus. Okay, let's go back to 2 Peter. Mari kita balik ke 2 Petrus. He's still talking about these false teachers in chapter 2. Jadi dia sedang berbicara, dia masih berbicara tentang pengajaran palsu ini. He's gonna Di pasal 2. Ayat 2, pasal 2 ayat 17 sampai 21, 17 to 21. It's long, but I want you to listen. Jadi ayat 17 sampai 21 ya ini panjang, tetapi saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara semua menyimak hal ini. 17 sampai 21. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul
untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Yerusalem kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Top of my page is cut off. So Paul is saying, Peter is saying, there will be teachers. Jadi Petrus sedang mengatakan akan ada pengajar who will find new believers yang akan menemukan murid-murid baru, orang percaya baru, believers that just escaped the corruption of the world. orang percaya yang barusan keluar dari kehancuran dunia ini. And these teachers will promise them freedom. Jadi si guru ini akan menjanjikan kepada mereka kebebasan. Well, if they escape the ways of the world, freedom from what? Jadi kalau mereka keluar dari ke cara dunia, mereka bebas dari apa? Freedom from the way of life. Jadi mereka sebenarnya bebas dari cara hidup. Because some people think, oh, the way of life is too controlling of my life. Jadi ya cara hidup ini terlalu mengendalikan hidup. And it says, but these false teachers will turn these new believers away from the way of righteousness. Tetapi juga dikatakan guru palsu ini akan membawa orang-orang ini jauh dari jalan kebenaran itu. Turning a new believer away from a way of life that leads to righteousness. Bahwa ini dia akan orang-orang guru-guru palsu ini akan membawa atau mengarahkan orang-orang percaya baru ini menjauhi jalan kebenaran itu. And he says their life will be worse than before they believe. Dan dikatakan orang percaya yang tadi yang diputar balikan itu kehidupannya akan jauh lebih buruk dari keadaannya sebelum dia percaya. Can you imagine someone believing in Jesus Bisakah kita bayangkan seseorang percaya di dalam Yesus and are taught a way of life, tapi diajarin cara hidup, and a teacher says that's bondage, you should just be free? diajarkan cara hidup Tuhan dan dikatakan, dan guru palsu itu akan bilang, jangan, itu akan mengikat kamu, kamu diciptakan untuk bebas. And that believer turns from the way of righteousness. Dan pengajaran yang barusan tentang kebebasan ini yang akan membawa orang ini jauh dari kebenaran. That believer's life will be in worse condition than before they believe. Orang yang percaya baru ini akan ada dalam keadaan yang lebih buruk dari keadaannya sebelum dia percaya. Let's read what Peter says again in verse 21. Lihat, kita akan baca lagi di ayat 21 apa yang Petrus katakan di sini. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. It says it would have been better for them to have never known. Jadi dikatakan bahwa lebih baik mereka tidak pernah mengenal. To have never known, not Jesus, to never have known the way of life. Jadi lebih baik untuk mereka tidak mengenalnya, bukan tidak mengenal Yesus, tapi tidak mengetahui tentang jalan benar ini. And to turn their back, to turn away from living by God's commands, Jadi Jesus' commands. untuk berbalik dari jalan Tuhan atau perintah Tuhan tadi itu. It says those sacred commands, or that sacred way of life, was passed to them. Di mana cara hidup yang begitu, jalan hidup itu sudah diteruskan kepada mereka. We try to live by this way of life. Kita
mencoba atau belajar untuk hidup dengan cara hidup Tuhan ini. That's why I studied the book of Acts for 5 years straight. Itulah kenapa saya belajar benar-benar di Kisah Para Rasul ini untuk 5 tahun selama ini. And that's when I realized my life did not look like the followers of the way. Dan disitulah saya mulai sadari, wow, kehidupan saya tidak seperti orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. And we found a community that were followers of the way. Dan akhirnya kami menemukan komunitas yang mengikuti jalan Tuhan itu. And we wanted to learn that way of life. Jadi kita mau belajar cara hidup itu. In that process, Jadi dalam proses itu, wow, I was not always a good disciple. jadi saya tidak selalu menjadi murid yang baik. Often I was fighting against the way of life I see in the book of Acts. Jadi sering sekali bahwa saya melihat tentang bagaimana cara hidup yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul. But so why do we live the way we live in community? Jadi kalau mungkin kita berpikir kenapa kita hidup seperti ini, seperti di komunitas ini, As though everything we have belongs to the community? seperti bagaimana apapun yang kita miliki itu dimiliki oleh komunitas ini. Because this way of life was passed to us. Karena cara hidup inilah yang sudah diteruskan kepada kami atau sudah diajarkan kepada kami. We were taught this way of life. Kami diajari cara hidup seperti ini. And it is like Paul said, it is in accordance with everything in the scriptures. Dan seperti Paulus katakan di ayat-ayat awal tadi bahwa ini bahkan seturut dengan apa yang sudah tertuliskan di seluruh hukum Taurat, kitab-kitab di dalam kitab mereka. To really live a life according to the scriptures. Untuk benar-benar hidup, benar-benar seturut dengan firman Tuhan atau Alkitab. Even when it goes against our own culture. Walaupun benar-benar menentang budaya atau tradisi kita. Even when we read it and say, I don't understand why you have to live this way. Bahkan ketika kita baca dan kita lihat, wah, saya tidak mengerti kenapa aku harus hidup seperti ini. I don't want to wind up being in worse condition than when I believed. Jadi saya tidak mau berakhir di posisi di mana lebih buruk daripada sebelum saya mengenal Yesus. That means I can never lead this way of life. Artinya bahwa saya tidak akan pernah bisa meninggalkan cara hidup ini. It's more difficult to turn your back on the holy commands of this way of life. Akan sangat sulit untuk kamu berbalik dari panggilan kudus tentang kehidupan yang baru ini. Because it will lead to a very destructive life. Karena ini akan membawa kamu ke arah kehidupan yang sangat menghancurkan. Peter didn't say, well, they will no longer believe in Jesus. Petrus mungkin katakan, mereka mungkin nggak lagi hidup dalam Yesus. They will still believe in Jesus, but the condition of their life will not be good. Mereka tetap mungkin akan percaya kepada Yesus itu Tuhan, tetapi kondisi hidup mereka tidak akan baik. They would really have to be confused about what way of life is right. Dan mereka akan selalu bingung tentang mana cara hidup yang benar. They don't know who the real teacher and the false teacher is. Bahkan mereka nggak tahu mana guru palsu dan guru yang benar. That's why it says a new believer. Itulah kenapa disebutkan orang percaya yang baru. The longer you live this way of life, Jadi semakin lama kamu hidupi cara hidup Tuhan ini, the more difficult it is for someone to confuse you. Akan semakin sulit orang membingungkan engkau. Because the way of life begins to produce fruit in your life. Karena cara hidupmu sudah mulai menghasilkan buah di dalam hidupmu itu. You see it show up in every part of your life. Lihat, itu akan muncul di seluruh bagian dari kehidupanmu. And your friends and family will also see the fruit of
your way of life. Dan teman-temanmu, keluargamu juga akan mulai lihat sebuah buah yang dihasilkan dari cara hidupmu ini. And so I believe the gospel is not just preaching believe in Jesus, Dan saya percaya bahwa Injil itu tidak hanya mengabarkan tentang percaya kepada Yesus, it's about preaching a way of life. tentang bagaimana mengabarkan cara hidup. The same way of life that Paul preached in every church, everywhere. Cara hidup yang sama yang Paulus sebarkan atau beritakan di mana-mana dan di setiap jemaat atau gereja Tuhan. That was a new revelation to me. I thought he just preached, believe in Jesus, become a Christian. Dan ini adalah sebuah pewahyuan baru bagi saya karena saya pikir dia hanya memberitakan tentang percaya kepada Yesus, Yesus adalah Mesias. But what Paul is trying to do is say, no, believe and become a follower of this way of life. Yang sedang Paulus coba berikan adalah bagaimana percayai dan ikutilah cara hidup ini. And how wonderful God gave us an entire history of that way of life. Dan begitu indahnya bagaimana Tuhan bahkan memberikan kita seluruh sejarah tentang cara hidup itu. It's called the Book of Acts. Yang kita sebut kisah para rasul. And they lived that way because that was the gospel they preached. Jadi mereka hidup seperti itu karena itulah Injil yang juga mereka beritakan. What if the leadership here said, everyone has to sell everything they own and we all just have one big bank account? Gimana kalau di sini pemimpin di sini terus katakan kita harus jual segala sesuatu yang kita miliki terus kita satukan semua rekening. That's how the early church, the first church was. Nah, itu gimana gereja mula-mula dulu. They were going through a very difficult time in Jerusalem. Setiap orang mereka benar-benar mengalami kesulitan atau masa-masa sulit di Yerusalem pada waktu itu. They were suffering from the taxes of Rome. Mereka kesulitan karena sebuah pajak atau cukai dari Romawi waktu itu. And when the community was filled with the Holy Spirit and following the way, waktu komunitas itu penuh dengan Roh Kudus dan mengikuti jalan Tuhan, they realized those who have resources should share their resources with those who do not. Dan mereka menyadari bahwa mereka yang memiliki mereka harus membagikan kepada mereka yang tidak memiliki. You won't find where Peter makes a law for everyone to sell their stuff. Ya, kita tidak akan lihat tentang mungkin Petrus membuat aturan untuk semua orang harus menjual barang-barang. But because of their teachings, the people followed the way. Karena pengajaran mereka, pengajaran para rasul, orang-orang akhirnya mengikuti cara hidup atau jalan Tuhan itu. And it led to some believers selling land, houses. Dan cara hidup itu yang membawa beberapa orang percaya akhirnya menjual rumah mereka, tanah mereka. And bringing that money to the apostles and saying, whoever has need, meet their need. Dan bawa kepada para rasul waktu itu siapapun yang membutuhkan, pakai ini untuk yang membutuhkan. That was a product of what the apostles were preaching about a way of life. Dan itu hasil dari bagaimana para rasul memberitakan tentang cara hidup ini. And there's only two people mentioned in the scriptures who, by name, who actually did that. Dan hanya dua orang yang mungkin dikatakan di dalam ayat benar-benar dengan namanya yang lakukan ini. The first one is Barnabas. Yang pertama disebutkan Barnabas. It said that Barnabas sold some property and gave it to laid it at the apostles' feet. Dikatakan bahwa Barnabas menjual beberapa tanah miliknya dan menaruhkannya di kaki para rasul. But it stirred many to do the same thing. Dan itu membuat banyak orang juga rindu untuk melakukan hal yang sama. But then there was this one couple, Dan terus ada satu pasangan ini, Ananias and Sapphira. Ananias dan Safira. They heard all the teachings of the way. Mereka mendengar semua pengajaran tentang jalan Tuhan. And they saw many people who had resources sell it and give it to the apostles. Dan mereka lihat banyak orang menjual apa yang menjadi miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul.
So they sold their property and was going to give the money to the apostles. Terus Ananias dan Safira juga menjual tanah mereka dan mau memberi uangnya ke para rasul. But at some point, either Ananias or Sapphira, I think it was Sapphira, Tapi di satu titik itu entah Ananias entah Safira, tapi saya pikir pasti Safira yang punya ide. she had idea. Ya, dia punya ide. I have idea like Syam. They decided to give some of the money, let's say most of the money, and keep some for themselves. Mereka memutuskan untuk memberikan sebagian dari lebih banyak uangnya untuk para rasul dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Because hey, they want to be followers of the way too. Dan itu membuat mereka terlihat seperti mereka mau menjadi pengikut Tuhan juga. So Ananias brings the money, he puts it at the apostles' Dan feet. Ananias berikan uang itu dan kasihkan di kaki rasul. I'm very amazed by Peter's response. Saya begitu takjub terhadap respon dari Petrus waktu itu. You think Peter would have said, "Wow, that's amazing. You sold all that property. Look at all the money you just gave to the Lord." kita mungkin berpikir bahwa Petrus akan, wah luar biasa, lihat duit ini banyak ini yang banyak banget kamu barusan kasih ke Tuhan. The only thing is Peter is filled with the Holy Spirit. Nah, masalahnya Petrus itu penuh dengan Roh Kudus. And the Holy Spirit tells Peter, it ain't all of it. Dan Roh Kudus katakan kepada Petrus, itu belum semua. So Peter says, is this all that you received from the sale of the land? Petrus juga katakan bahwa apakah ini sepenuhnya, apakah ini semua yang kamu dapatkan dari penjualan tanah itu? Ananias had a fraction of a second to choose truth or to lie. Jadi si Ananias punya sedikit waktu untuk memilih apakah mau jujur atau berbohong. He probably could hear that. Mungkin dia bisa dengar hal itu. Kayak waktu dia harus mikir. He said, yes, it's all. Dan dia bilang, oh ya ini semua. Wrong answer. Aduh, jawaban yang salah. And Peter says, why, Ananias? Why? Dan It was your money to begin with. No one told you to give it all. Jadi Paulus katakan, kenapa? Kenapa? Bahkan ini tadinya juga duitmu. Tidak ada satu orang pun memaksamu untuk ngasih. Why did you lie to the Holy Spirit? Dia katakan, kenapa engkau berbohong kepada Roh Kudus? They wanted to appear as a follower of the way. Mereka mau terlihat sebagai pengikut jalan Tuhan. But their heart was more wanting to follow a different way. Tapi hati mereka kayak lebih suka untuk ikut kepada jalan yang lain. So what happened to Ananias? Jadi apa yang terjadi ke Ananias? He fell dead. Dia langsung jatuh, mati. Mati dan jatuh atau jatuh dan mati ya. How did he die? Gimana dia mati? Just so happened he had a heart attack maybe. Mungkin langsung tiba-tiba langsung sakit jantung. It's an answer that all of us are kind of afraid to answer. It's a question all of us are afraid to answer. Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita takut untuk menjawabnya. The Holy Spirit took Ananias' life from him. Roh Kudus ambil jiwa kehidupan dari si Ananias itu. There was no commandment you had to sell everything and live that way. Tidak ada perintah untuk kita harus menjual semuanya dan hidup seperti itu. But they were pretending to be a follower of the way, but not trusting that way of life. Jadi mereka berpura-pura untuk mengikuti jalan Tuhan, tetapi tidak mempercayai jalan Tuhan itu. And all of God's ways are right. Dan semua jalan Tuhan adalah benar. Amin. And he wanted others in the community to know, don't be like Ananias and Sapphira. Dan Tuhan mau semua orang di dalam komunitasnya untuk tahu, jangan jadi seperti Ananias dan Safira. So here comes Sapphira.
Dan akhirnya datang Safira. She stands before Peter and the apostles. Dan dia berdiri di depan Petrus waktu itu dan para rasul. Peter could have said, Sapphira, tell us the truth. Petrus mungkin bisa bilang, Safira sekarang jujur aja deh. Your husband just came here and lied and he died. Dan karena suamimu barusan kesini dia bohong dan mati. But he doesn't do that. Tapi Petrus nggak lakukan itu. I mean, where's the love? Jadi kira-kira mana kasihnya? Mana kasih para rasul? That's sarcasm, in case you don't know. You Yeah. have word for sarcasm? Ya itu nyindir. Itu sebenarnya sindiran. They said, is this all the money you agreed as the price for your land? Apakah dia katakan, apakah ini uang seluruhnya yang kamu setujui sebagai penjualan tanam? And she said, yes. Dia katakan, iya. And Peter's response was, the same men who carried out your husband's dead body are coming. Dan Petrus katakan, oh tadi orang-orang yang habis bawa jenazah suamimu lagi OTW ke sini. And she fell dead. Dan akhirnya dia mati juga. What's the chance of them both just having heart attacks the same day? Kira-kira peluang seperti apa itu? Suami istri bisa langsung dapat serangan jantung dua-duanya. That story puts fear in my heart. Jadi, cerita itu benar-benar naruh sebuah ketakutan di dalam hati saya. I never want to be a pretender of the follower of the way. Saya tidak mau sama sekali untuk jadi orang yang cuma pura-pura mengikuti jalan Tuhan. I want to study the way and follow it. Saya mau belajar tentang cara hidup itu dan mengikuti. And teach others to follow that way. Dan mengajarkan orang lain untuk mengikuti jalan itu. Every road, jalan, has a destination. Setiap sebuah jalan itu ada tujuannya. Where does this way of life lead? Kemana cara hidup ini menuju? To salvation. Kepada keselamatan. To eternal salvation. Kepada keselamatan, kekekalan itu. And Jesus said, I am the gate and the way. Dan Yesus katakan, akulah jalan itu. And nobody can come to the Father unless they take jalan Jesus. Jadi tidak ada yang bisa kepada Bapa kecuali mereka mengambil jalannya Yesus. But there's a problem. Tapi ada masalah di sini. There's actually two ways. Ya, ada dua jalan sebenarnya. One, the gate is really big. Satu itu gerbangnya besar. And the jalan is wide like the toll road. Dan jalannya itu lebar seperti jalan tol. And Jesus said, many are on it, headed towards destruction. Dia katakan bahwa ada banyak orang yang di jalan yang itu dan mengarah kepada kehancuran. And he said, the way that leads to eternal life, the gate is little bitty. Dan dia katakan bahwa jalan yang mengarah kepada kehidupan itu sangat kecil. And he said, and the road, the path, it's very difficult. Dan juga jalannya itu sangat sulit. And very few find it. Dan sangat sedikit menemukan jalan itu. That means they're looking for it. Artinya banyak orang yang mencari. And when they see it, they say, no, that's not it. Dan waktu mereka melihat jalannya, mungkin bukan itu. Jesus provide a highway for me to have salvation. Karena Tuhan Yesus akan memberikan sebuah jalan yang lebar untuk saya memiliki kekekalan. Because His love for me is unconditional. Karena kasihnya itu tidak bersyarat. How I live is not a requirement. Bagaimana caraku hidup bukanlah sebuah syarat atau ketentuan. So many Christians get on the wide road where you can drive really fast. Jadi banyak orang Kristen akhirnya ke posisi jalan yang lebar itu di mana kamu bisa mengendarai dengan cepat. Because they saw the difficult road and it just didn't look like the way Jesus prepared. Karena mereka lihat jalan yang kecil itu yang mengarah kehidupan itu tidak seperti yang mereka percayai tentang apa yang sudah disediakan Yesus.
I only used half the scriptures tonight that talk about the way. Jadi saya hanya pakai hampir separuh dari semua ayat yang bicara tentang jalan Tuhan. 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, 10 scriptures. Ya kurang lebih 10 ayat saja. Jesus said, when I leave, I will send the Holy Spirit that was promised. Dan Yesus katakan, kalau saya meninggalkan engkau, aku akan kirimkan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. And it said, He will lead you into all truth and righteousness. Dan dia katakan bahwa Roh itu akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. What Jesus was saying is, no man knows this way. The Spirit has to lead you. Yang sebenarnya Yesus coba katakan adalah tidak ada satupun orang tahu cara hidup ini karena Roh harus memimpin engkau. And the Holy Spirit will speak in our ear saying, go this way. Dan Roh Kudus akan berbicara di telinga kita untuk katakan, oh, ke arah sana. And we have to obey the Holy Spirit to be on that path. Dan kita harus benar-benar mentaati Roh Kudus untuk ada di dalam jalan itu. And once you've walked on it a long time, you can teach others how to walk on it. Waktu kamu sudah di dalam jalan itu dalam waktu yang lama, kamu akan mulai bisa mengajari orang lain untuk jalan di jalan yang sama. So I wanted to share this tonight so you understand how passionate I am about this way of life. Jadi saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini karena saya mau teman-teman tahu bahwa betapa saya benar-benar hidup di dalam cara hidup ini. Personally for myself, I don't believe the way is optional. Jadi saya secara pribadi saya tidak percaya bahwa cara hidup ini adalah sesuatu yang sebuah hanya pilihan saja. For me to be a believer, I have to be a follower of the way. Jadi untuk saya menjadi orang percaya ya saya harus juga ikuti jalan Tuhan. Because that way leads somewhere. Karena jalan ini mengarah kepada sesuatu. So I want you to remember the question I asked in the beginning. Jadi saya mau Bapak Ibu Saudara ingat tentang pertanyaan yang saya tanyakan di awal tadi. Are you a follower of the way? Apakah engkau pengikut jalan Tuhan? Or are you a Christian? Atau apakah engkau Kristen? We use the term Christian KTP. Ya, sering kita sebutkan Kristen KTP. A believer but not a follower of the way. Jadi ya orang percaya tapi tidak mengikuti jalan Tuhan. I wanted to share my passion with you about this way of life. Saya mau benar-benar membagikan betapa saya berapi-api, bersemangat terhadap cara hidup ini. Ya, berapi-api. If we could have the Apostle Paul preach at Holy Ground, Kalau kita bisa punya Paulus bisa khotbah di Holy Ground, what do you think he would preach on? kira-kira apa yang dia akan beritakan? He said, I preach the way in everywhere and in every church. Dia katakan aku memberitakan tentang jalan hidup ini dimanapun aku berada dan di semua gereja. Could you imagine me asking him, Paul, can you preach on prosperity this Sunday? Apa? Bisa bayangkan saya tanya Paulus, bisa nggak khotbah tentang kemakmuran pagi ini, minggu ini? Paul's going to preach on the way of life. Paulus pasti akan memberitakan tentang cara hidup Tuhan. Amen? Amin. Amen. Amen. Who wants to pray? Siapa yang mau Pak berdoa? Gerwin. Pak Gerwin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya.